Nah, ini ininya nih, kontrak belajarnya. Oke, kontrak belajarnya yang mungkin udah pernah dibahas ya, tapi saya baca lagi. Presensi maksimal 15 menit ya, berarti setelah ini tidak bisa presensi lagi, tapi mulai pertemuan kedua dan praktikum ya, jadi tidak bisa otot 15 menit dianggap tidak ada ya. Tapi sebelumnya saya absen dulu. Bulan ada bulan? Bulan belum ada ya. Rofi tadi ada kayaknya. Hoirunisa, Hendra Kitimu, oke ya, sip ya. Jadi peraturannya itu yang pertama tidak boleh telat, terus yang kedua selfie dan laporan salin tilawah 10 surat. Nanti itu Anas bilang ke saya hari ini salin tilawahnya ayat sekian ya sebelum absensi dimulai, karena itu buat laporan di absensinya. Kemudian ketika perkuliah praktikum video harus nyala, makanya ini dipisahkan menjadi 2 kelompok. Nanti kelompok A, kelompok B, tolong kirimkan email ke saya ya. Anas jangan lupa ya, kayak yang kemarin. Tapi ini kelompok A dan kelompok B. Biar saya masukkan ke Google Calendar supaya langsung ingat semuanya dan menerima notifikasi. Laporan dan tugas dikumpulkan melalui e-learning dan ada deadline-nya. Kalau saya ngasih deadline biasanya kalau laporan itu seminggu ya, jadi tidak ada istilahnya belum sempat karena sesibuk-sibuknya Sabtu Ahad mungkin liburan ya, itu bisa dikerjakan. Dan kalau tugas biasanya saya kasih 2 minggu. Ada ujian tidak boleh kerjasama, ini kecuali kalau kelompok ya, kalau tugas kelompok memang harus kerjasama, tapi yang di situ tidak disebutkan kerjasama maka harus dikerjakan sendiri. Ada pertanyaan di sini? Untuk kelompok Pak, itu pembagiannya gimana? Saya juga nggak tahu biasanya gimana. Itu ada nggak dapat dari itu nggak akademik kelompok A siapa aja, kelompok B siapa aja? Biasanya A1 sama A2 Pak. Ada nggak maksudnya A1 siapa aja orangnya gitu? Biasanya diacak, Pak. Oh, coba tanya kalau yang saya di kelas kemarin keperawatan gitu, jadi absen nomor NIM sekian sampai sekian itu kelompok A1, NIM sekian sampai sekian kelompok A2. Coba yang tanyain ke akademik ya, Anas ya, ujiannya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Oke, nah ada ya. Jadi itu sekarang kita lihat RPS-nya, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, di sini pertemuan pertama tentang kontrak RPS. Tadi udah dijelaskan, sekarang RPS-nya.
Berikutnya tentang penjelasan apa itu notasi algoritmis. Ada apa aja gitu ya. Terus nanti kita perkenalkan simbol-simbolnya apa aja. Kemudian sedikit tentang sejarah algoritma dalam Islam. Kemudian dilanjutkan pas pertemuan kedua itu kita bicara tentang apa itu kalimat deskripsi tentang algoritma sequence atau algoritma yang menurun ke bawah. Ya, terus ini dibagi dua menjadi ada yang kalimat deskriptif dan flowchart. Pertemuan berikutnya pseudocode dan code. Oke, berikutnya tentang algoritma selection, sama juga tentang deskriptif dan flowchartnya gimana, dan ada pseudocode dan code-nya. 67 algoritma iterations, jadi dia bolak-balik ya, sama di sini. Itu untuk teorinya 1-7. Nah, untuk praktikumnya apa? Kita rencananya itu kita rencananya akan bikin kayak game ya, tapi gamenya itu masih text based ya. Kita bikin game menggunakan array gitu. Array nanti isinya itu peta. Jadi petanya itu hanya array dimensinya misalnya 10 kali 10. Nah, di sini itu ketika dia arraynya pertama kali jalan itu dilihatin petanya kayak gimana, nanti posisi orangnya ada di mana gitu ya. Nanti setelah itu kita menggerakkan keyboard ke atas, ke bawah, kiri, kanan gitu loh. Ketika kita menggerakkan keyboard, maka gambar arraynya akan berubah gitu. Gambar arraynya berubah, kalau belok kiri ya dia akan ke kiri, kalau kita klik kanan akan ke kanan, kalau klik ke atas akan ke atas dan ke bawah. Nanti di situ akan ditentukan kalau udah nyampe pojok kiri gimana, kan nggak boleh tembus gitu ya. Atau ke pojok kanan gimana, ke pojok atas gimana, pojok kanan, pojok bawah gimana. Nah itu gamenya. Gamenya ini juga nanti akan berkembang. Ada yang pertama itu nggak bisa di save, nanti pas ujung-ujung kuliah itu nanti kita lihat ini gamenya itu bisa di save, dan tentunya kalau bisa di save bisa di load. Tapi yang sekarang gamenya belum ada ini ya, belum ada halang rintangan gitu loh, cuma tanda XX 000 aja. Tapi nanti kalau misalnya waktunya mencukupi, nanti bisa ada halang rintangan gitu. Kalau kita di atas punya ada huruf angka 2 misalnya, kita nggak boleh lewat sana, harus yang lain. Nah itu bisa juga kita tambahkan itu. Lihat ini perkembangannya gimana. Kalau cepat kita bisa tambahkan ke gamenya itu. Ya itu untuk praktikum dari praktikum 1 sampai praktikum 6. Nah, setelah itu kita ada yang namanya UTS. Setelah UTS kita diperkenalkan dengan fitur lain yang ada di C. Yang pertama ada fitur struktur. Yang kedua ada di C itu ada yang namanya union, bit, manipulation, dan enumeration. Nah, ini perbedaannya dengan yang pertemuan 1 dan pertemuan 7 antara praktikum dan pertemuan itu. Kalau yang
pertemuan 8 ke bawah, ini mulai nyambung lagi ya, antara materi dan praktikumnya. Pertemuan 9, union, bit manipulation, dan enumeration. Nah, ini juga praktikumnya. Di bawah 10 kita belajar tentang membuat file sekuensial, praktikumnya pun sama, membuat file sekuensial, dan kita membaca file sekuensial. Kenapa tidak membaca dulu baru menulis? Karena kita ingin membaca file yang kita buat gitu. Makanya kita belajar dulu tentang membuat file, kemudian membaca file. Di sini ada tugas. Oh ya, tugas pertamanya mana belum ya? Tugas pertamanya itu sebentar. Tugas pertamanya ini di pertemuan ke-7 yaitu membuat flowchart dari game yang kita buat. Kan kita udah belajar tuh dari pertemuan 1 sampai 7 itu gimana cara bikin flowchart ya. Nah, itu dituangkan ke dalam flowchart dalam gamenya itu. Jadi kalau orang lihat gambar ini, maka oh gamenya gini tuh alurnya, atau oh logiknya begini loh. Jadi orang bisa membuat game sendiri gitu loh, meskipun dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Oke. Setelah dapat membaca file sekuensial, kita belajar tentang yang namanya redirecting I/O, variable argumen, command line argumen, dan goto. Apa itu redirecting I/O? Jadi kalau kita membuat program gitu ya, supaya program ini nyambung, itu kan banyak tuh metodenya, bisa pakai komunikasi soket, komunikasi database gitu. Nah, ini sederhana, ini isi dari file pertama, isi dari eksekusi program pertama diterima oleh program yang kedua gitu. Namanya itu redirecting. Berikutnya ada yang namanya variabel argumen. Kita tahu parameter itu biasanya kan fix tuh. Kita punya fungsi, parameternya ada 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter. Nah, kalau variabel argumen gimana? Parameternya tak terbatas. Bisa 0, bisa 1000, 2000 bisa. Itu variabel argumennya. Terus ada yang namanya command line argumen. Ini gimana caranya ketika kita mengeksekusi program, kita bisa ngasih input gitu loh. Bisa ngasih input ketika kita ngetik ini, A titik out. Kita A titik exe, spasi, ketik apa gitu, nanti dia akan diterima oleh program, apa yang kita ketik itu. Terus berikutnya ada goto. Goto itu mirip kayak if else, tapi dia lebih liar gitu, bisa loncatnya bisa kemana aja pakai goto itu. Terus pertemuan 13 ini tentang file random. Jadi tadi kan kita baca ada membuat dan menulis file yang sekuensial, ini random. Di sini kita akan menemukan bug dari pembacaan file random. Nanti kita akan belajar tentang itu. Untuk praktikumnya, yang 13 ini agak dibedakan lagi. Di sini kita bisa menyimpan dan membaca status dari gamenya. Ya, oke. Responsinya juga dia akan membaca status dari game yang disimpan. Jadi praktikumnya ini responsinya hanya mengulang apa yang ada di praktikum. Jadi harusnya bisa ya. Tugas 2-nya tadi memodifikasi game dengan menyimpan status terakhir. Nah, ini sama juga jadi berkorelasi. Harusnya tugas 2-nya pun selesai karena mirip dengan praktikumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oke, belum ya? Tunggu bentar.
Oke, pertanyaan kita masuk ke materi ya. Sekilas tentang si. Bentar. Kita udah berdoa belum ya? Saya lupa ya. Belum, Pak. Oh belum ya? Waduh lupa, maaf. Oke ya. Belum, Pak. Terlalu semangat, lupa kita. Terlalu banyak agenda nih, banyak agenda jadinya kelupaan. Oke, sebelum kita mulai, kita baca dulu doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad wa Rasulullah. Oke. Ini saya akan mengulang dulu sinya ya. Kalau yang kelupaan langsung nanya ya. Oke, yang pertama ini salah, bukan yang ini. Siapa yang salah? Yang si dulu. Oke, ini tentang si itu compiler ya. Ingat perbedaan compiler sama interpreter. Kalau compiler itu di-compile dulu, baru dieksekusi. Kalau interpreter nggak perlu di-compile, langsung programnya ditulis, enter langsung jalan. Nah itu bedanya ya. Compiler itu butuh dikompilasi, baru dieksekusi. Kalau interpreter tidak langsung dieksekusi, tidak perlu pakai tidak perlu diubah ke bahasa mesin, langsung bisa dieksekusi kalau interpreter. Itu bedanya ya. Oke, ini kita punya tipe data basic itu cuma dua, integer sama floating point. Nah ada double, tapi kemarin waktu ujian double saya betulkan. Jadi tipe data itu cuma dua, integer sama floating point, itu intinya. Yang 2, 3, 4 itu pengembangan. Ada enumerasi, void, dan turunan. Turunan kita udah belajar tentang pointer sama array. Nanti kita akan belajar yang namanya struktur union. Fungsi juga udah ya. Ini tipe data. Ini nilai yang valid untuk tipe data integer. Ingat, integer tidak boleh ada komanya. Itu ini kalau koma di sini itu karena ini bilangan Amerika, maka koma itu memisahkan antara ribuan, jutaan, dan miliar. Kemudian kita punya floating itu pasti punya koma. Gimana cara nulis komanya? Pakai E, tapi harus ada angka dulu ya, angka E, baru angka lagi. Jadi kalau cuma E aja, itu bukan bilangan float.
itu salah. Ini di ujian ada juga kemarin kan ya. Itu bedanya. Oke, variabel adalah suatu ruangan di memori untuk menyimpan nilai. Variabel ini mempunyai tipe data. Tipe datanya tadi integer, float. Bisa juga dengan pointer, array, structure. Tapi intinya cuma integer sama float. Gimana cara bikinnya? Tipe data sama nama variabel. Kenapa saya tulis variabel list? Karena bisa lebih dari satu variabel dipisahkan dengan koma. Seperti ini ya. Definition ini namanya. Kalau kita mau ngasih nilai langsung namanya assignment. Tipe data, nama variabel, sama dengan dan nilainya. Seperti ini. Oke. Sampai sini memorinya gimana? Sudah terpanggil ya? Masih ingat ya? Atau sudah lupa? Alias ada pertanyaan nggak gitu? Nah, ada ya? Jangan terus ya, masih gampang. Ini buat aritmatika atau pengurangan perkalian, simbol-simbolnya. Ada juga untuk apa? Untuk seleksi kita ada if else. Nah, di sini kata kuncinya ya, selection algorithm. Nah, berarti kita akan belajar nanti nih di pertemuan ke 1, 2, 3, 4 sama 5. If dan else. Ini relasi operasional atau menggabungkan dua ekspresi. Pakai tanda ini. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Ini buat ekspresinya. Dan logika operatornya, maaf tadi, ini buat ngegabungin relasional operator, pakainya logical operator. Ada dan, ada atau, dan ada negasi, pakai tanda kurung ini. Oke, ini penggunaan ekspresi buat relasional atau buat ngecek ya, true atau false, dan menggabungkan hasilnya pakai logical operator. Ada pertanyaan sampai sini buat if else? Oke, ada, kita lanjut. Ada juga yang namanya algoritma iterasi atau bolak-balik. Ini kita pakai while, for, do while. Ya, isinya while ekspresi. Nah, ekspresinya ini dari relasional operator ya. Harus menghasilkan true dan false. Kalau betul, maka statement atau blok akan dieksekusi. Seperti ini. Nah, ini kata-kata itu merupakan notasi algoritmik yang akan kita pelajari selama setengah semester. Di bawahnya, karena ini tidak ada integernya, ini bisa dinamakan dengan yang namanya pseudocode atau kode yang belum jadi. Tapi orang dengan melihat ini tahu gitu loh. Oh, ini berarti nilai awalnya produknya 3, dia akan looping sampai nilainya kurang atau sama dengan 100. Ini namanya notasi algoritmik. Algoritma iterasi yang kedua adalah for. For itu memerlukan nama variabel, variabel assignment, relasional operator atau ekspresinya, dan nilai update-nya. Ya, seperti ini. Oke. Berikutnya ada do while. Ini while tapi bedanya apa dengan while yang pertama? Kalau do while itu dikerjakan dulu statementnya, baru pengerjaan kedua dia ngecek conditionnya. Kalau true maka statementnya akan dieksekusi lagi. Kalau false maka cuma eksekusi hanya sekali. Ya, ini
Berarti dia akan ngeprint dari angka 1 sampai 10. Oke. Ini sekilas tentang C-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita ke yang barunya. Oke. Ini dinamakan kita akan belajar apa yang namanya itu algoritma ya. Algoritma ini berasal dari kata algoritmik dan berkorelasi dengan yang namanya Al-Khwarizm. Al-Khwarizm itu adalah nama ilmuwan muslim, nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya. Dia adalah yang melakukan perhitungan dengan angka Arab. Angka Arab ini sama kayak angka kita sekarang. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Ya. Cuma kalau angka Arab kan bentuknya kayak di Quran gitu ya, tapi udah diubah ke Latin. Tapi itu angka Latin itu terinspirasi dari angka Arab gitu. Dulu di Eropa itu yang dipakai huruf Romawi. Tahu kan ya? 1, 1, 1, I-nya 2, I-nya 3, IX, I4 tuh IV itu 4. Nah, bayangkan kalau perkalian pakai angka Romawi ribet kan? Nah, ini bersyukur ada angka Arab. Angka Arab masuk ke Eropa, jadi angka Latin itu 1, 2, 3, 4. Nah, di situ masih angkanya doang. Nah, Al-Khwarizmi ini mengenalkan yang namanya perkalian atau algoritma menggunakan angka Arab itu. Jadi yang kita pelajari ini asalnya itu dari ilmuwan muslim. Jadi ternyata Islam itu pernah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang canggih-canggih gitu ya dalam matematika. Dan ini menjadi dasar dari komputer ternyata algoritma ini. Nah, dalam belajar algoritma pemrograman ini kita harus membedakan ya. Kita ini sedang belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Jadi kalau belajar memprogram itu kita tidak harus hasilnya adalah suatu program. Jadi bisa tulisan, bisa notasi, atau bisa oret-oretan gitu. Oret-oretannya itu tapi nanti mendekati dengan program oret-oretan ya. Yang kedua, kita itu belajar bahasa pemrograman. Nah, ini benar-benar harus sesuai dengan tata bahasanya. Gitu. Kalau misalnya if kita salah nulis ya error gitu loh. Tapi kalau belajar memprogram nggak error asal yang dikasih jawabannya itu tahu. Oh ini maksudnya begini loh. Nah itu bedanya.
belajar membaca program sama belajar memprogram. Kalau memprogram itu tiap orang harusnya beda-beda. Kalau menggunakan kalimat itu harusnya beda-beda. Tapi orang yang dikasih jawaban itu ngerti, oh maksudnya ini. Yang kedua ada belajar bahasa pemrograman. Nah ini sintaksnya ada, kalau salah sintaksnya maka akan terjadi error. Itu bedanya ya. Kalau bahasa pemrograman harus plug dalam tata bahasanya. Sedangkan kalau memprogram tidak harus plug. Nah tapi karena belajar memprogram itu terlalu bebas, maka nanti kita diperkenalkan apa yang namanya flowchart ya. Flowchart itu membuat standar gimana cara kita menggambarkan alur program supaya orang sedunia tahu maksudnya apa gitu. Nah itu nanti kita akan belajar. Nah, kesimpulannya ini belajar memprogram tidak sama dengan belajar pemrograman. Oke. Kalau dari istilah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Itu definisinya Rinaldi Munir. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Ini tentunya algoritma ada yang sulit dan ada yang mudah ya. Sebenarnya kalau bikin program itu ada kata kunci namanya KIS ya. Keep it simple. Jadi kalau kita bikin algoritma itu dibikin sederhana aja. Jadi kalau kita ada persoalan atau menemukan permintaan klien, tapi algoritma kita itu rumit, nah berarti ada yang salah gitu. Kita harus selalu mikir gimana supaya algoritma ini menjadi tidak rumit. Karena kalau algoritma yang rumit, maka errornya pun kemungkinan besar akan ada. Jadi semakin rumit algoritma, maka errornya pun akan semakin dapat ditemukan gitu. Jadi errornya itu akan semakin bisa muncul gitu loh. Lebih probabilitas error muncul pada algoritma yang rumit lebih banyak daripada untuk algoritma yang rendah gitu loh. Jadi diusahakan bikin kode itu algoritmanya dibikin tidak rumit ya. Itu kuncinya. Atau definisi yang orang bulenya itu, algoritma itu mempunyai input, output, finiteness. Apa itu finiteness? Itu programnya itu bisa berhenti dengan sengaja ya. Jadi algoritma yang baik itu selain punya input dan output, dia harus bisa berhenti pada titik tertentu. Dan berhentinya itu disengaja, bukan berhentinya error. Kemudian dia harus definiteness, artinya semua orang yang baca akan menghasilkan keluaran yang sama gitu. Misalnya kayak begini, 2 tambah 4 kali 3. Coba saya tanya, jawabannya apa? 2 tambah 4 kali 3. 14, Pak. 14. 14, Pak. 14. Ada yang di luar 14? Kenapa bisa ambil 14? Karena perkalian didahulukan, Pak. 4 Ya, kali 3. Itu namanya ketentuan bersama ya. Sebenarnya itu nggak ada ketentuan perkalian harus didahulukan, itu nggak ada. Cuma karena kita bikin program, dan di program itu ada definisi bahwa kalau kita masukkan kode kayak begini, berarti perkalian akan duluan. Coba kalau kita pakai kalkulator pasar, dapatnya berapa?
18 ya. Karena kalkulator pasar itu tidak bisa 3 angka sekaligus. Dia 2 tambah 4 dulu sama dengan 2 ditambah 4, pas kita pencet kali dia udah keluar angka 6. 6 kali 3 18 ya. Nah, itu ini tidak baik gitu bikin program kayak gini karena bikin bingung. Harusnya kasih kurung. 2 ditambah kurung 4 kali 3. Ya meskipun program itu kalau kita bikin program pasti 4 kali 3 duluan pasti gitu, tapi lebih baik kita kasih kurung supaya mencegah kesalahan orang yang awam. Kemudian ada sebuah algoritma yang baik itu harus efektif. Kenapa efektif? Supaya tidak membuang waktu instruksi komputer eksekusi. Kayak begini, ini tidak efektif. A sama dengan A kali 1. Buat apa coba? A sama dengan A kali 1. Dia kan mengulang doang gitu, mengulang. Sebenarnya tanpa ada A sama dengan A kurang 1 pun nggak apa-apa gitu kodenya itu. Langsung aja A aja yang dipakai. Atau yang berikutnya B sama dengan B kali 0. Kita nggak usah B sama dengan B kali 0, langsung aja B sama dengan 0. Nah, ini tidak efektif kalau kita bikin kode kayak begini. Sayang buang-buang instruksi. Tapi di compiler yang baru, dia bisa ada yang bisa ngedetect gitu loh. Oh, ini nggak perlu nih kode ini, dia akan buang kodenya. Kalau compilernya pintar. Ini definisinya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada. Nah, ini jenis-jenis yang akan kita pelajari, tapi hanya 1 sampai 3 aja ya. Nanti yang concurrent dan synchronization kita pelajari waktu kuliah PBO. Kenapa? Karena di C concurrent synchronization susah. Kita harus belajar yang namanya pragma dan ada library-nya yang lain, wah. Agak ribet concurrent di C. Yang kita pelajari adalah sequence atau urutan, selections, dan iterations. Itu yang kita pelajari. Ini contohnya ya, contohnya sequence adalah instruksi algoritma yang dikerjakan secara berurutan. Artinya apa? Kalau urutannya berubah, kemungkinan hasilnya berubah ya. Kayak begini kan, tadi 4 tambah 3 kali 8. Nah, kalau dibikin program dipisah, berarti kan 4 plus 3. Disimpan di variabel X. Nanti di bawahnya X kali 8. Kalau dibalik kan beda. 3 kali 8 disimpan di X, nanti X tambah 4. Nah, ini hasilnya kan beda. Itu adalah algoritma sequence. Tapi hasilnya akan beda jika dia ke variabel yang sama ya. Kalau variabelnya beda, itu bisa berubah atau enggak. Kalau misalnya ada variabel yang beda tapi tidak pernah berhubungan, maka dia tidak berubah. Tapi kalau misalnya variabel yang beda tapi dia nanti akan berhubungan, maka urutannya, kalau urutannya berubah, maka hasilnya kemungkinan akan berubah. Oke. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kita punya bola 1 ada di kotak A. Bola 2 ada di kotak B dan kotak C sebagai tambahan ya. Ini contoh sequence. Nah, sekarang kita punya persoalan nih. Saya memindahin bola 1 ke kotak B dan bola 2 ke kotak A. Tapi bola 1 dan bola 2 itu tidak boleh ketemu. Caranya gimana? Ayo. If else, Pak. Nggak usah pakai if else, pakai kata-kata aja. Ini kita belum ke kode ya. Gimana cara logikanya gimana? Supaya tapi urutan ya. Ini belum pakai selection, kita masih pakai sequence. Gimana caranya supaya bola 1 pindah ke ke kotak B,
bola 2 pindah ke kotak A dengan dengan situasi ini gitu loh. Jadi kita punya bola 1 di kotak A, bola 2 di kotak B, dan ada kotak C. Supaya gimana caranya dengan kalimat supaya pindah bola 2 ke kotak A, bola 1 ke kotak B, dan tidak boleh bertumpuk antara bola 1 dan bola 2. Pindahin dulu Pak satu ke kotak. Pindahin ke C dulu, Pak. Oke. Silakan satu orang yang ngomong. Gimana? Ayo, tadi siapa yang mau ngomong? Dipindahkan, betul, tapi harus lengkap ya. Yang dipindahkan bola apa, dipindahkan ke mana? Silakan. Jadi Pak, bola 1 kan mau dipindahkan ke B, jadi pindahkan dulu ke C. Bola Kemudian bola 2. Oke. Nah, kemudian bola 2 bisa langsung dimasukkan ke A. Oke. Terus bola 1 dimasukkan ke B. Oke, nah, oke, bagus, betul. Berarti ini inputnya, outputnya tadi udah berhasil memindahkan bola ya. Terus tadi finiteness-nya, programnya berhenti akhirnya kan? Nah, itu udah betul. Terus efektifnya, ini efektif karena nggak ada pengulangan lagi gitu loh. Nah, itu bagus juga. Terus yang terakhir itu tidak ambigu karena dibilangin ya bola 1 pindah ke kotak C, ya itu kan tidak ambigu. Tapi kalau kayak tadi bolanya pindahin ke kotaknya, oh yang mana? Nah itu ambigu. Nah, tadi tidak ambigu, betul. Nah seperti ini. Nah ini urutannya menggunakan algoritma sequence. Kalau nomor 3 pindah ke nomor 2, hancur kan programnya. Bola 1 pindah ke kotak C, bola 1 ke kotak B. Oh, kan ada gitu loh. Padahal di B masih ada bola 2 gitu kalau dipindahkan. Nah ini jadi ketika urutannya berubah dan variabelnya ini saling bertemu, maka hasilnya akan beda. Nah itu yang perlu dipikirkan kalau sequence. Berikutnya ada yang namanya selections. Selections ini kayak if dan else ya. Nah, if dan else, memang if dan else sih, tapi dalam bentuk bukan program, pakai jika maka, andai kata, kalau, itu bisa gitu loh. Jadi kalau di sini ada persoalan, apa itu bilangan genap? Jika bilangan dapat dibagi 2, maka disebut bilangan genap. Selain itu, bilangan ganjil. Nah, itu bisa begitu. Selection itu. Oh ya, ada pertanyaan untuk selection? Tadi yang sequence kayaknya udah pada jago, atau silakan kalau yang sequence ada pertanyaan juga boleh. Yang di sini. Oke. Oke, terus iteration. Nah, iteration itu mengulang ya, mengulang. Kata-katanya biasanya dipakai adalah jika titik-titik maka ulangi dari. Jadi jika bilangan belum dapat dibagi 2 maka ulangi dari input pertama. Ya itu bisa menggunakan itu buat iterasi. Nah, itu yang akan kita bahas nih sampai sampai pertengahan semester. Gampang kan? Ya, nilainya harus bagus ya. Ini logika, insya Allah mudah. Selanjutnya ada yang konkuren, ini cuma tambahan ya. Konkuren yaitu itu kita melakukan beberapa instruksi sekaligus. Ini biasanya digambarkan sih dengan algoritmik. Karena kalau kita bikin pakai tulisan, kita nggak bisa bikin tulisan yang konkuren gitu ya, kecuali kita nanti bikin table, tulisannya itu yang kiri itu taks pertama, yang kolom kedua taks kedua. Tapi kan itu aneh gitu orang nulis kayak begitu. Maka konkuren itu dikerjakannya itu biasanya menggunakan notasi algoritma atau flowchart. Yang berikutnya adalah synchronization. Nah, ketika
semua bisa berjalan bersamaan, gimana cara kita dapat angka yang pasti gitu loh. Misalnya kita ada Anas, ada Pandu, ada Nurul Afifah, ada Regina itu mau masuk pintu gitu loh. Mau masuk pintu bareng-bareng. Nah, kan bisa tabrakan tuh. Nah, biar nggak tabrakan gimana? Pakai antri. Nah, antri itu namanya synchronization. Jadi itu menunggu gitu, menunggu satu dengan yang lainnya supaya tidak tabrakan. Ini ada di OSK ya, di AOK, arsitektur dan organisasi komputer, ataupun nanti ada di sistem operasi juga ada tentang ini, tentang control dan synchronization. Untungnya banyak pemrograman sekarang itu sudah punya fitur ini gitu, jadi tidak bikin bingung kita, tidak bikin susah kita. Oke, nah terus tapi kalau kita bermain di Arduino itu belum ada ini, kita harus mengolahnya sendiri synchronization-nya. Atau kalau kita main di bahasa-bahasa yang rendah gitu, kalau kita bikin kalau kita bikin sistem operasi sendiri, kita harus tahu ini synchronizations. Oke. Nah, kapan notasi algoritmik itu digunakan? Bisa digunakan ketika tahapan 1, 2, 3, bisa ya. Ketika identifikasi masalah, kita bisa menggunakan notasi algoritmik ini untuk menjelaskan kepada klien, ini loh yang kamu omongkan barusan itu kalau dijabarkan secara matematis seperti ini, benar nggak sih gitu loh. Nanti kalau konsumen udah oke, nanti ada yang namanya user acceptance ya, bahwa oke, ini sesuai dengan yang saya inginkan. Turunlah ke analisa dan desain. Nah, analisa dan desain itu masuk ke flowchart ya, flowchart atau pseudocode. Supaya apa? Supaya ini kalau dikasihkan ke bagian developer semua ngerti. Jadi jangan masuk ke kode. Karena apa? Siapa tahu kalau kita bikin kode pakai Java, dikasihkan ke PHP beda hasilnya gitu loh. Belum tentu orangnya ngerti. Di sini kita pakai pseudocode atau flowchart. Baru ketika implementasi akan dibaca hasilnya kita dan itu diimplementasikan oleh developer ya. Kemudian testing dan pemeliharaan. Nah, yang apa yang kita pelajari di nomor 1 dan nomor 2 bisa digunakan. Ya, tuh, algoritma dari implementasi juga bagian, tapi nanti pas udah jadi pseudocode atau analisa flowchart. Ini apa sih yang bisa digunakan untuk identifikasi masalah dan analis dan desain? Kita bisa pakai 3 bentuk notasi algoritma ini, yaitu kalimat deskriptif, ya kalimat biasa, flowchart atau diagram alur, dan pseudocode, kode yang bersifat global. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, sequence, kalimat deskriptif, seseorang ingin mengirimkan email kepada temannya. Nah, ini permasalahannya. Gimana caranya? Pertama kita pakai start. Terus user membuka aplikasi email. Kemudian user menulis alamat email yang dituju, judul dan isinya. Dia mengklik tombol kirim. Setelah klik tombol kirim, selesai. Oke. Inputnya kosong asalnya ya. Outputnya apa? Emailnya terkirim. Apakah programnya berhenti? Iya. User baca ini bingung nggak? Enggak. Adakah hal lain yang bisa dihapus? Langkah-langkah lain? Enggak ada. Berarti ini
algoritma yang bagus dan bisa diterima. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, lanjut. Ini yang kedua. Tapi sebelumnya saya nanya nih, silakan kira-kira gimana kalimat deskriptifnya untuk menghitung isi balok. Ayo. Apa yang perlu ditulis pertama kali? Tadi kan kalau kita bikin email kan yang itu pertama kali start, buka aplikasi, terus menulis alamat, yang dituju, judul dan isinya, terus klik kirim, maka emailnya terkirim. Nah, sekarang saya ingin menghitung isi balok nih. Apa yang dipersiapkan pertama kali? Start. Start, oke, betul. Start, apa itu habis itu? Input. Input. Input apa maksudnya? Nah, harus jelas. Input gitu. Itu kan nggak jelas. Gimana? Input angka. Menanyakan angka ya ini. Terus apa lagi? Input lebar. Lebar. Betul. Oke, terus Tinggi. tinggi. Betul. Terus proses ya alias kalkulasi. Kemudian Hasil. hasilnya ditampilkan. Terus yang terakhir jangan lupa stop ya. Nah, ini di ujian harus begini ya, start dan stop harus ada. Karena apa? Kaidah algoritma yang 5 itu harus ada ya. Kalau nggak ada nilainya kurang. Sebentar, oke. Oke. Terus ini yang selection kan angka ganjil genap ya. Angka ganjil genap pertama start sama user memasukkan nilai bilangan. Bagi kemudian dibagi nilai dengan 2. Simpan sisanya. Jika ada sisa dan tidak sama dengan 0, jika ada sisa, jika sisanya itu 0, maka bilangan genap. Jika sisanya tidak 0, maka bilangan ganjil. Stop. Nah, gitu ya. Jadi dengan ini kira-kira bikin programnya bisa kan? Siapapun juga gitu loh. Oh ya, pertama saya perlu tahu dapatin nilai bilangan dari user, berarti pakai kalau di C pakai scanf. Kalau di Java pakai sistem in. Kalau di mana lagi ya? Di Python pakai apa ya? Pakai read mungkin ya. Nah, itu berarti kan bisa. Terus nanti disimpan ke bagi nilainya dengan 2, kemudian simpan ke nilai sisa. Berarti kita butuh variabel sisa. Kalau di C pakai integer sisa. Kalau di PHP pakai persen sisa, pakai dolar sisa. Kalau di Python langsung aja sisa sama dengan. Kemudian if sama semua ya. If sisa sama dengan 0, maka print genap. Kalau di PHP echo, kalau di Python print juga sama. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah iterasi tebak angka. Jadi kita bikin aplikasi yang angkanya itu programnya tidak berhenti kalau belum selesai. Kalau belum tebakannya belum benar. Jadi pertama start, simpan sembarang bilangan. Nah, ini simpan sembarang bilangan itu bilangan yang akan kita tebak. Kemudian kita minta user memasukkan tebakan angka. Jika tebakan benar, maka eksekusi nomor 5. Tapi jika tidak, kembali ke nomor 3. Yang nomor 5 apa? Program stop.
ya. Ini contoh untuk kalimat deskripsi yang iterasi. Ada pertanyaan? Oke, ada. Saya ini flowchart-nya. Nah, ini gambar-gambar dari flowchart-nya ya yang sering dipakai. Pertama ada garis, ada bundar di terminal, proses adalah fungsi-fungsi yang jajaran genjang ini ya. Belah ketupat. Belah ketupat adalah decision atau if else. Proses ini sequence ya. Input output itu dengan jajaran genjang. Annotation ini menambah dokumentasi, jadi tidak akan eksekusi. Gambarnya ini. Dia misalnya mau dipasang di input output, tinggal kasih garis, kasih kotak. Nah, itu annotation. Terus kita punya predefined proses, ini memanggil fungsi yang telah ada. Atau kalau di C pakai library gitu. Misalnya di sini ada printf, scanf gitu. Ini definisinya pakai predefined proses. Sedangkan kalau fungsi yang kita bikin sendiri pakai kotak, ini biasa ya. Ini memberikan ke user juga bahwa kalau ketemu proses, developernya itu tahu, ini proses harus saya bikin sendiri nih, nah gitu. Tapi kalau nanti tulisannya predefined proses, saya menggunakan library yang lain. Ini untuk membedakannya. Ada on-page connector sama off-page connector. Nah, ini kalau kertasnya nggak mencukupi, maka disambungkannya ke bundaran ini. Di kertas berikutnya keluar gambar ini, lalu dikasih garis, ya. Itu buat yang on-page connector atau off-page connector. Contohnya kayak gini. Ini start ya, start terminal ya. Start and stop, start atau end itu ada terminal. Nah, terus ada jajaran genjang ini, dia minta input ke user. Masukkan bola inputnya itu bolanya di kotak 1 dan bola 1 di kotak A dan bola 2 di kotak B. Kemudian ini prosesnya. Nah, yang kita bikin, pindahkan isi kotak A ke kotak C, pindahkan isi kotak B ke kotak A, pindahkan isi kotak C ke kotak B. Kemudian selesai. Oke. Ada pertanyaan? Masih mudah juga ya. Oke, berikutnya ada iterasi. Nah, ini lumayan agak mendingan. Iterasi itu, ini ya. Oke. Kalau iterasi itu biasanya ada selection juga ya. Di sini kita ada selection di sini. Selection ini pertama start, terus A sama dengan random number. Nah, ini proses di dalam kode. Berikutnya jajaran genjang. Kenapa? Karena kita meminta input dari user, masukkan nilai C. Setelah itu kita komparasinya pakai jajaran genjang. Kalau sama maka N, kalau tidak sama kasih garis ke atas, balik lagi ke sini, tidak ya. Nah, ini garis-garisnya harus pas tempatnya ya. Jadi jangan masukkan langsung ke sini nggak boleh deh, maaf ya. Bisa ke garis ini bisa, atau masukkan ke sini bisa. Jadi langsung garisnya ini ke masukkan nilai C, boleh gitu, nggak salah. Ini iterasi dan seleksi ada di sini. Dan ini ada sequence juga, habis dari sini ke sini. Nah ini sequence. Ketika ini balik ke sini, dia iterasi. Tapi kalau if else-nya nggak balik ke awal, dia bukan iterasi, cukup selection aja. Seperti ini selections ya. Oke. Nah untuk pseudocode seperti ini, dia udah berbau program. Misalnya menukar 2 buah angka barusan, berarti nilai A isinya adalah input dari keyboard yang pertama, kotak A ya, kotak B
input keyboard yang kedua, terus nilai C sama dengan A sama dengan B sama dengan A. Nah, ini pseudocode. Jadi udah mirip bahasa pemrograman. Ini juga buat yang tebak angka barusan, pakai get random number, dapetin C, while A tidak sama dengan C, maka nanya terus. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Setelah kita belajar perkenalan tentang kalimat deskriptif, apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu adalah pembuatan algoritma tidak tergantung bahasa apapun. Ya, jadi mau dikasihkan ke yang jago Android, jago iOS, jago PHP, insya Allah bisa dikerjakan. Tapi keuntungannya apa? Outputnya akan sama. Mungkin yang beda kecepatan eksekusinya, ya. Mungkin bahasa Java lebih cepat, bahasa PHP lebih cepat, atau bahasa C lebih cepat. Oke, ini poin-poinnya, wah banyak ya, nggak usah dibaca. Ya, ini jadi teksnya kalimat deskriptif harus mudah dipahami, itu intinya. Harusnya karena kalimat deskriptif itu dari orang yang berbeda, harusnya beda. Ya, jadi kalau nanti ketahuan nih kalau kalimatnya sama, kemungkinan besar dia bukan hasil pemikiran sendiri gitu. Untuk yang kalimat deskriptif. Dan ini kalau diberikan kepada, tadi kalimat deskriptif diberikan kepada klien, mereka mengerti. Setelah itu diubah ke algoritma flowchart, diberikan kepada developer, mengerti juga. Jadi ini jembatan penghubung ya antara klien dan developer. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang masuk ke sini masih butuh. Terima kasih, Pak.